sip. Nah itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Wim kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagus. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih ya. Iya, ada beberapa waktu nih. Gimana cuaca juga kayak gini. Diam mulu. Iya, ini suara juga lumayan ini. Rada-rada badan udah terasa. Ya alhamdulillah bisa sampai ke sini, bisa nemuin Walim ini. Amin. Iya Walim, kita ada mau disampaikan ini. Semua Toreko itu apa, bagaimana? Mungkin sebelumnya di konten sebelumnya udah kan ya. Ya perlu testimoni siapa aja. Ya udah Lim, kalau ada lagi mau sampaikan menjadi pendengar yang baik aja dah dulu. Kan baru mungkin ada yang mau tanya, kita tanya. Jadi kalau bicara tentang Toreko itu kaitannya dengan perjalanan, karena secara bahasa Arab itu namanya Toreko. Bahasa Arab Toreko, Torekotun ya, bahasa Arab. Nah, artinya secara bahasa jalan. Kalau dikaitkan dengan ilmu sufi, ilmu tasawuf, Toreko itu perjalanan rohani seseorang bagus. Jadi kata Imam Ghazali maupun ulama-ulama sufi yang lainnya, kalau orang sudah punya Islam, punya iman, katakanlah rukun Islam, rukun iman gitu ya. Kalau nggak belajar ilmu ini nih, ilmu Toreko atau ilmu tasawuf, nggak mendalami ilmu suluk, ilmu Toreko suluk, ilmu sufiyah, itu dibilang Islam imannya nggak sempurna. Bisa kayak gitu ya. Karena kan rukun agama itu Islam, iman, ihsan. Yang ngerebuin rukun ihsan itu nanti tentang tasawuf, ihsan. Malam yatabagal fi hadal ini, maka orang yang tidak mendalami ilmu ini yuhubbu alaihi su'ul khotimah, ditakutkan orang tadi matinya su'ul khotimah. Wa huwa la ya'lam, tapi orang tadi nggak ngerasa. Karena yang diharapkan kan husnul khotimah ya. Husnul khotimah. Kalau pengen husnul khotimah ya masuk mendalami ilmu ini. Cuma kan orang sekarang ini alergi. Ketika orang dibawa benar, dibawa untuk keajaran Abah itu alergi. Ada dia nggak mau ikut ajaran seperti ini, dikatakan terlalu ribet lah, terlalu ini, padahal maksudnya. Jadi intinya Toreko itu perjalanan seseorang baru untuk menuju Allah rohaninya. Nah, harus ada pembimbing yang namanya guru mursyid. Nah, untuk ke guru mursyid harus mengenal pintunya, namanya talqin baiat zikir. Apa sih talqin baiat zikir itu? Talqin itu dituntun, diajarin, dibimbing. Baiat itu janji setia. Kalimat apa? La ilaha illallah. Belajarnya la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Kok belajar la ilaha illallah? Udah, la ilaha illallah itu yang sering orang-orang yang tahlil ya. Kalimatu haqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah minal amin. Dengan kalimat yang benar, la ilaha illallah itu kalimat benar. Gak ada kalimat yang paling benar kecuali la ilaha illallah. Maka orang itu hidup, orang itu mati, atau orang tadi itu pengen insya Allah dibangkitkan pada hari kiamat termasuk orang-orang yang aman. Cuman la ilaha illallah itu juga bagus, perlu yang namanya digurukan. Digurukannya ke siapa? Ke guru mursyid.
harus lewat guru mursyid. Iya, bukan ustadz kiai. Kalau ustadz kiai ngajar la ilaha illallah tapi jaminannya nggak ada. Tapi syekh mursyid ketika kita dapat talqinan itu la ilaha illallah dari syekh mursyid, itu jaminnya apa? Dunia akhirat selamat. Nah itulah. Nah, itu bukan hoak, bukan omong kosong, beneran. Jadi toreko itu seperti itu kan. Nah toreko nanti banyak macam. Ada Qadariyah, ada Qadariyah Naqsabandiyah, ada Tijaniyah, Satoriyah. Tapi toreko yang saya dapatkan ya Bang, namanya toreko Qadariyah Naqsabandiyah. Tabaruk Mensulut di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, mursyid yang 38. Jadi kalangan toreko Qadariyah Naqsabandiyah, lalu Syekh Abdul Sambas, Abdul Karim, Syekh Jenteng, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Rahman. Nah itu. Nah, kalau Bang Agus sudah pernah ikut ya? Ikut? Ya, alhamdulillah. Udah talqin kan ya? Udah. Nah, sekarang saya pengen nanya nih Bang Agus. Ya, ada. Jadi orang masuk toreko itu berbagai macam latar belakang. Ada yang saya masuk toreko karena saya doyan ilmu tasawuf. Ada yang jadi dukun awalnya, ada yang pokoknya macam-macam. Tapi tapi masuknya saya sebab ilmu, tapi ada ruhani karun kita yang aja Bang didorong. Sekarang saya pengen tahu cerita Bang Agus tuh secara spiritual bisa masuk toreko Abah itu bagaimana gitu. Kan namanya toreko suluk lagi. Ya. Gimana itu? Coba cerita Bang Agus. Itu mungkin kalau dibilang takdir apa itu hidayah, ya kita belum ngerti, memang masih awam gitu kan. Ya memang kita nggak ngerti lah awalnya. Kehidupan kita juga kacau. Ya prestasi ibadah kalau dibilang kita orang Islam masih merah banget. Ya kalau kita belajar begini, toreko nanti aja kalau udah umur udah lanjut baru itu apa iya dalam hati kan gitu. Terus akhirnya saya ketemu, mungkin nggak ngilangin ya, ketemu orang yang udah bertoreko terlebih dahulu gitu. Ya kebetulan itu Bang Bari, Bang Bari udah kenal beliau, saya kasih tahu sama beliau gitu. Ketika beliau sholat, kok ada yang lain ya? Gitu. Saya bingung, saya nggak ngerti. Habis sholat, baca doa sebentar, lalu berzikir. Ya itu tadi, zikirin la ilaha illallah. Kedengarannya aneh. Bagi saya waktu itu. Setelah itu baca doa sebentar, duduk tafakur diam beberapa saatnya. Kita nggak ngerti apa yang beliau lakukan waktu itu. Kita masih awam. Kebetulan sholat subuh itu waktu itu. Memang kalau juga ya kalau sendiri memang latar belakang brengsek misalnya. Ya belum menjelaskan bagian kecil itu. Oh itu. Itu terus terang aja. Saya juga habis dalam keadaan minum. Ya. Wah. Ntar pending dulu bentar. Iya. Apa? Terus setengah kilo Pak. Ini malam lagi ada tamu bentar. Iya. Jadi si Alna di rumah. Seperti apa? Bentar dia pemirsa dan Pak Mualim lagi ada tamu. Kebetulan di warung beliau. Kali terakhir. Iya. Baru jenuh malas. Ya minum dulu. Konten. Setengah Pak. Iya. Setengah. Ya enak loh
pesan juga Pak dari Kota Bandung bilang iya saya hadir dan ya respect ya respect ke orang tua tetangga yang iya berarti yang nggak beli terhadap ini nggak suka pada perjalanan mau di warung mau di mana Gua di dalam sini ya. biar aja ngasuh dia iya ya Pak ya ya Intermezzo sebentar. Sekarang sampai mana tadi ya? ya ngomong aja pokoknya berjalan bagus sampai bagus ketemu Tadi, paham ini Bang Bari ya, Bang Bari lagi pada saat berpikir itu ya memang bagi saya yang awam waktu itu yang memang aneh buat saya waktu Iya. itu. Ya, karena memang belum tahu sebelumnya. Nah ketika selesai saya nanya, saya manggil beliau, Bang, ini gini Bang. Oh iya, jelasin. Ini Amalia kita, ya. Foto Amalianya begini, yang ini saya katanya. Pokoknya cuma Bogor. Oh Bogor ya. Setelah itu ngobrol, sampai ketemu lagi. Ada di sini kata dia, kalau mau ikut majelisnya mah ada. Nah ketika itu kehidupan saya sedang kacau. Rumah tangga kacau, berantakan. Yang enak lah waktu itu mah lanjut terus. Ya kebiasaan saya yang dulu 30 tahun lalu itu udah luar biasa. Yang namanya miras itu ya udah sehari-hari lah. Sehari-hari, setiap hari. ya minuman biasa jadi Iya, udah kayak minum biasa aja. Nah, diajak lah sama beliau tuh, Bang Bari tuh, majelisnya di Bojong waktu itu. Kampung Sawah apa namanya ya? Kampung Sawah kalau seingat saya mah gitu kan. Nah, saya bela-belain tuh. Saya datang sekali, 2 kali, kasih paham tentang Toriko itu apa, bagaimana gitu kan. Oh, ternyata seperti yang Malim sampaikan sebelumnya itu memang ada guru yang mau bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat itu kan. Nah ini yang main guru musik ini ya saya baru dengar soalnya memang itu kan. Ya udah saya coba lah lakukan pendekatan dengan beliau-beliau semua. Waktu itu ada Malim Rustam sebagai apa sih sepuhnya. Nah disitulah saya ikut tiap seminggu sekali saya coba. Akhirnya kan entah kenapa walaupun pas dari situ saya masih hidup itu tiba-tiba keinginan minum itu ya udah kali segitu aja. Udah hilang begitu aja tuh keinginan buat minum, walaupun megang uang itu tetap nggak saya nggak buat minum. Ya saya beli kopi di situ bareng-bareng, ngerokok ngopi bareng-bareng gitu kan. Ya akhirnya terus sampai sekarang ya alhamdulillah ya, saya ikut. Nah situlah mulainya. Sekarang saya yang punya kesulitan karena kerjaan juga sip-sipan. Kalau dulu kan kerja pulang jam 4 masih bisa sempat. Iya, sekarang udah sip-sipan, udah jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya udah nggak sempat lah. Udah susah waktunya nyarinya. Tuh, jadi ya sampai sekarang paham itu saya coba jalanin, Amalianya saya coba jalanin. Alhamdulillahnya itu saya temukan ketenangan sedikit adalah ketenangan batin memang berbeda. Apa yang saya alami ini real langsung memang berbeda, nggak bisa dibohongin.
tentang begini-begini kegundahan hati yang bagaimana begini. Udah kita berserah diri aja kepada Allah. Ya benar, saya sudah lakukan itu. Caranya gimana? Nah, caranya bagaimana? Saya udah coba dalam kegalauan kehancuran rumah tangga saya waktu itu. Saya udah pusing. Nah inilah akhirnya di sini. Awalnya saya ragu juga. Terus terang lah masih ragu awalnya. Kok bisa begitu? Semua orang bertanya ya. Iya. Nah akhirnya saya coba aja udah. Pikir dulu. Nah ikutin bikin yang la ilaha illallah tadi, baca doanya sebentar terus gerakan, diam, dalam hati itu, yang menyebutkan lafaz Allah itu, mikir kopi namanya ya, alhamdulillah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 5 tahun nggak terasa sampai sekarang ini sudah berapa lebih dari 10 tahun atau lebih? Tahun. Lebih kayaknya. Kalau 14-15 sampai sekarang Iya. 10 tahunan. Saya aja di Budahan 2015. Iya, itu ya 10 tahun lah hampir. Ya itulah. Memang nggak bisa seperti semudah membalikan telapak tangan, semua ada perjalanannya. Alhamdulillah ketenangan itu saya dapatkan. Walaupun nggak 100%, itu ya minimal itu pahamnya saya dapatkan itu sangat luar biasa. Experience seperti sebelumnya nggak ada. Dia bukan mengecampingkan, mengecilkan majelis-majelis lain, pengajian-pengajian juga, enggak juga. Saya ngikut dalam masalah kegalauan saya yang dulu itu, saya ngikut pengajian majelis mana, pengajian mana, saya ngikut dalam rangka berserah diri kepada Allah. Ternyata yang berserah diri kepada Allah itu harus ada wasilah itu melalui guru mursyid tadi. Baru saya paham gitu. Oh ternyata ini begini prosesnya. Ya itulah gambarannya. Memang ya nggak gampang yang saya laluin Proses itu. Itu yang lagi ketemu saya itu di Budahan awal. Gimana? Setelah udah masuk kan? Setelah udah masuk kan termasuk pada haul itu dijelaskan lah pada haul itu tentang apa. Amalnya ini bagaimana, korupsi itu apa, lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Jadi ketika saya penasaran, coba saya korek keterangan dari mualim, paham saya nggak nyampe, memang bukan kelas saya, paham saya nggak nyampe. Tapi alhamdulillah di kemudian hari setelah apa yang mualim sampaikan, baru saya memahaminya. Itu memahaminya proses luar biasa waktunya. Itu Pak. Surya 16 Bang. Halo. Surya 16. Surya 16. Ada ya? Oh, ya. Habis kayaknya deh. Kayak habis nih. Hah? Habis. Ada nih. Ada tuh masih. Satu lah. Ya, satu aja. Tiga, enam. Tiga, enam baru ke 14. Terima kasih. Ada satu lagi. Ya terusin dulu. Ya, bagaimana tadi proses ya? Proses. Iya, memang itulah terjadi masalahnya, prosesnya itu begitu panjang baru bisa memahami ini semua. Itu pun nggak 100% saya pahami, memang belum nyampe saya belum memahami, tapi untuk mengerti ya sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka. Saya sudah mulai yakin kalau kita mahabbah kepada Allah harus bermahabbah terlebih dahulu kepada Guru Mursyid. Mahabbah Allah, mahabbah Rasul, mursyid dulu. Benar. Jadi terasa cuma di lisan kita aja kita menyampaikan cinta Rasulullah. Iya. Semua orang yang cinta. Iya. Walaupun juga nggak seperti ngeliat. itu. Ya walaupun nggak ngeliat harus. Ya udah, apalagi udah kita berapa abad jaraknya kan dari kita kan. Nah pas di sini ya bukan perasaan yang bohongan itu mah, emang beneran. Itu sih saya yang ngalamin, nggak tahu kalau yang di luar.
Saya ngalamin. Jadi penjelasan itu perlu berarti Bang, setelah masuk Abah itu. Ya perlu. Tapi ketika kita dijelaskan, ya jangan coba-coba untuk memaksakan paham di kita itu. Karena ini memang udah kodratnya. Allah itu ciptakan kita sebagai manusia, diberikan memori, intelijensi di otak benak kepala kita ini memang beda-beda, nggak semuanya sama, beda-beda. Si A sekian, si B sekian, si saya sekian, si Anu sekian gitu kan, beda-beda. Dalam memahami ya saya nggak bisa langsung memahami waktu itu apa yang mau sampaikan. Ya udah perjalanan hidup, nah itu baru ketemu sedikit demi sedikit. Ya, sekilas ya kayak gitu, pahamnya nanti kemudian. Jalanin aja dulu. Jalani, lakuin. Nah itu, bantuin. Kalau yang badal kalau dijelasin yang dari Abang harus diyakini apa gimana? Ya awalnya sih bertanya-tanya. Tanya dulu. Berarti Iya. semua orang ya. Bertanya-tanya dulu, ini apa nih? Gitu. Semua ikhwan ya begitu. Iya, bertanya-tanya. Karena bertanya-tanya itu kan percuma kalau dalam hati batin kita sendiri bergelut dengan sendirinya, yang lebih baik gentleman. Datangi mualim, saya datangi mualim. Pernah saya datang ke tempat mualim, saya bertanya. Pak Usman lama. Iya, saya bertanya aja, dijelasin saya ngeblank. Tapi setelah saya pulang, berikutnya itu saya pulang itu. Itu saya bertanya bilang, karena penasaran. Iya, ternyata baru pahamnya. Memang terbuka lah. Nanya, dijawab pusing. Iya, nggak nanya penasaran. Penasaran. Tapi jawabannya kok bikin mumet. Iya. Ya ternyata kalau kita pakai dibilang ilmu kita bisa kita ternyata nggak ada apa-apanya. Mumet. Nggak nyampe kapasitas kita. Ternyata itulah pohon Quran yang ditanamkan itu katanya itulah yang akan tumbuh. Sira'u binufusikum sejarah Quran hadis itu. Iya. Tanamlah di dalam hatimu, jiwamu pohon Quran la ilaha Illallah. itu luar biasa manusia. Iya. Nah pas di situ tumbuh, setelah makin membesar ibaratnya itu daya tampungnya udah semakin luar biasa. Cuma sekali lagi tadi jangan bisa kita, jangan mau kita. Ya itu kalau masih bisa kita, masih mau kita nggak akan pernah dapat memahami. Sampai mati pun nggak bakal kita paham, cuma kita ngaku murid guru. Ya itu sampai tahunannya perintahnya jalanin harian mingguan bulanan. Nah saya belum bisa 100%. Pak Abah dulu. Ya, iya belum bisa 100%. Ini kapasitasnya kan berbeda-beda semua orang. Itu aja akhirnya saya dibuka pahamnya sedikit-sedikit, nggak bisa sekaligus. Nah, sekarang ajeg dah, walaupun istiqomah amalnya belum ajeg, masih ajeg mah ajeg. Iya. Ajaran Abah Masih yakin saya. nggak goyah gitu walaupun kan ada orang nggak amaliyah nggak ini ya kan goyah dia. Kalau Bang Agus kan harian masih jalan. Ya walaupun bolong-bolong lah saya akuin lah. Yang penting kan ajegnya, yakinnya, setianya kan bayat kita. Ada bayat rohani. Innalladzi yubayyunaka innama yubayyinallah. Kepada guru mursyid itu akan dikasih kekuatan. Yang pentingnya istiqomah, yakin sama guru mursyid. Nah itu kan istilahnya secara jasad ya, boleh lihat dari kehidupan yang brengsek saya itu bisa pindah dari jasad itu ngikutin majelis ke majelis gitu. Apakah ada lagi hijrah selain hijrah jasad? Hijrah kita apalagi selain jasad kita dari menjalani kehidupan yang sebelum dan hijrah kita? Lantaran apakah itu terjadi? Ini paham-paham kayak gini ini ya memang udah gampang dipahami secara gamblang begitu aja. Kalau kita mah hijrah dari syariat atau rekor. Iya, syariat. Di syariat itu yaitu syariat dohir. Rekor itu kan amar rohani yang zikir rafiqah itu. Dan
ibadah kita kebanyakan rohani. Kalau ibadah syariat kan raga ya kan. Itu kan baru raganya doang, ruhnya belum. Dan kalau dalam fikih orang yang dianggap itu niatnya, Iya. niat dalam hati. Ya, ruh berarti sama di toreko itu amalia ruhani, tapi di kita tetap syariat. Nah syariat itu diamalnya sama toreko. Nah toreko itu ngebawa syariat ke hakikat kemarifatan gitu. Makanya kenapa manusia wajib bertoreko itu seperti itu. Kalau kita hanya syariat doang, agak ijak ke toreko, ya syariatnya hanya syariat umum gitu, hanya raga doang dia bersihin. Kalau kata dia ke Allah, ke pangakun dia, emang Allah bisa dilihat kagak? Iya. Secara logika masa. Iya. Harus berwasilah. Wasilahnya ke siapa? Al ulama warasatul anbiya. Siapa itu kan guru mursyid, balia mursyid, guru rohani. Kalau kita ke guru kiai, ustad, nggak bisa sampai, karena mereka ininya belum ini mungkin mau terus dikit lagi tuh 5 baterai lagi. Oh. Jadi untuk mempersingkat aja ya, Iya, ya. iya. Jadi kalau itu kan memang secara jasad apa yang saya alamin itu hijrah saya dari kehidupan saya yang melenceng itu dari sampai masuk ke majelis gitu kan, ke majelis gitu. Jadi pengajian. Apakah rohani saya ikut hijrah ini? Ya pasti. Kalau ditalkin itu ruh orang itu hidup, dilahirin kembali. Kalau orang syariat dilahirin dari orang tuanya doang. Kalau jismani atau tobil di roh hewan. Kalau orang udah ditalkin sama mursyid itu ruh yang kedua, ruhani, ruh mudoknya itu kita dilahirkan nyandar ke guru. Nah itu ada keistimewaan seperti itu. Jadi benar-benar perjalanan toreko itu ruh kita. Nah ruh kita nggak sendiri, nyantel ke guru mursyid. Bergabung ke guru dia. Ikut guru lah ya istilahnya ya. Ikut guru tetap dibawa ke sama guru. Oh iya nyantel. Insyaallah ya. Closing. Ya. Ya silakan boleh ditutup lah. Oh iya. Baterainya mah habis. Alhamdulillah. Ustaz Jaka Tarik 105 di channel aja. Ustaz Jaka Tarik 65. Ya, testimoni sama Bang Agus. Ini perjalanan dari mabuk, minum, bukan macam-macam. Alhamdulillah ketemu wasilah Ustaz Bari, Mu'alim Bari. Beliau lah yang menjembatinya sampai ketemu ajaran Abu Guru Syekh Abdurrahman. Dan Bang Agus ini sampai sekarang setia dengan badakal dengan saya. Dari awal sampai sekarang Bang Agus sering datang, alhamdulillah. Sering sharing. Saya cuma pesan pokoknya ajak istiqomah. Jangan selingkuh guru. Kalau dibilang selingkuh guru jangan, udah. Saya ngaji alif batasa Quran, udah itu selingkuh guru. Kalau masih ngeyel ya mangga, ya. Iya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat di sore hari ini. Channel Jaka Tarik 105. Ya, bagus, terima kasih. Ya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.